paling cekap asal kula ngejo pakaian nggih mboten kalah lintune. Yang penting kula paring seger waras kuat slamet. Nuwun dhateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Keindahan Gunung Kelut tak dapat disangkal. Gunung dengan ketinggian 1731 meter di atas permukaan laut ini dikelilingi oleh tanah yang teramat subur. Tak heran, masyarakat yang tinggal di sekitarnya memilih tetap bertahan meskipun sering erupsi. Salah satunya Wagiem, warga Dusun Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Sejak lahir, ia tinggal di sekitar lereng Gunung Kelut yang banyak tumbuh buah nanas, tebu, dan cengkeh. Hidup adalah perjuangan. Sejatinya tergambar jelas dari usaha dan pengorbanan setiap insan. Kontur tanah yang subur bercampur pasir abu vulkanik rupanya cocok untuk ditanami nanas. Oleh sebab itu rata-rata penduduk sekitar menggantungkan hidupnya dari nanas. Diperlukan waktu selama 2 tahun untuk merawat buah bernama latin Ananas comosus hingga akhirnya bisa dipanen. Mata pencaharian yang menjanjikan untuk sekedar menggantungkan harapannya setiap hari. Wanita berusia 68 tahun ini hanya mampu menjadi buruh pembersih rumput di salah satu perkebunan nanas milik warga. Penyakit rematik membuatnya tidak mampu berdiri lama, layaknya pekerjaan lain. Miris memang melihat wanita tua bersimpuh debu demi sesuap nasi. Namun apa daya, tubuhnya tak mampu bekerja lebih dari ini. Apapun akan dilakoni Wagiem agar dapat bertahan hidup. Wontene nggih ngaten nika Mas. Intune mboten wonten nyapu. Nggih matur nana nggih puput rumput wonten ngandhape cengkeh ngoten nika. Wis lentek. Napa wontene pedamelanipun. Nanas yang melimpah rupanya menjadi sumber mata pencaharian tersendiri bagi penduduk desa lereng Gunung Kelut. Buah yang berasal dari Brasil ini banyak mengandung vitamin A dan C yang bersifat antioksidan. Banyak orang berlomba membuat inovasi dari nanas sebagai alternatif menikmati buah yang kaya akan serat. Tidak cuma enak dimakan, buah nanas juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan mengobati asam urat. Kupas nanas menjadi beberapa bagian, lalu potong kecil-kecil. Tujuannya agar lebih mudah dihancurkan sebelum dimasak. Pertama-tama nanas akan dihaluskan seperti ini. Kemudian ditambahkan bahan lain sebagai pelengkap rasa. Wajan berisi bubur nanas ini harus terus diaduk selama kurang lebih 6 jam. Jika sudah mengental,
dan berubah warna, nanas siap diangkat dan didinginkan. Selanjutnya dodol siap untuk di-packing. Setiap harinya, UKM ini mampu memproduksi 100 bungkus paket dodol nanas yang siap dipasarkan ke wilayah Malang, Blitar, dan Surabaya. Bukan tak ingin terlibat dalam industri produksi nanas. Namun apa daya, usia Wagiem tidak sedikit pun memberinya kesempatan. Sedaya menika kantun nglampahi takdir sing kaya urip. Kula alhamdulillah kene kula paringi seger waras saged matusne nedone Pak Sampir kali kula piyambak. Rumah sederhana ini menjadi tempat Wagiem dan Sampir berteduh dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Berukuran 7 kali 8 meter, berdiri di atas tanah milik tetangga. Hanya dipinjamkan secara cuma-cuma. Wagiem dan Sampir bersyukur, sekaligus malu hati, karena tak mampu membayar sewa per bulan dan hidup dari belas kasihan orang. Bangunan reot beralaskan tanah sebenarnya tinggal menghitung waktu. Jangankan untuk memperbaiki, untuk kebutuhan sehari-hari pun belum tentu ada. Tidak masalah, setidaknya masih ada tempat untuk berlindung, meskipun jauh dari kata layak. Pasrah dalam kesederhanaan menjadi pedoman hidup Wagiem. Raos inggih kados toya enten ron lumbu Mas mondar-mandir. Nggih. Mergi petah atos-atos. Mboten atos-atos mengki kula diusir kali sing gadah tanah. Miskin bukan berarti harus meratapi nasib. Tidak berusaha, mengandalkan belas kasihan orang lain. Prinsip itulah yang membakar semangat Sampir, suami Wagiem, untuk terus bertahan hidup sampai waktu menjemputnya. Kecelakaan motor beberapa tahun silam membuat kaki kirinya tak lagi berfungsi seperti sedia kala. Di ladang perkebunan, Sampir menggantungkan harapan hidup. Menjadi buruh harian membersihkan rumput liar. Upah Rp25.000 belum tentu setiap hari ia terima. Tergantung permintaan sang pemilik ladang. Soalnya gada tanggung jawab. Nek mboten gada tanggung jawab nggih sekitar tumut yoga. Nggih tanggung jawab nggih nyandangi mangani, nggih nyandangi Wagiem. Nggih nampa betahe tiyang istri nggih kedah wonten. Merawat kambing milik tetangga seolah sudah menjadi rutinitas masyarakat di sini. Pekerjaan ringan dengan hasil yang lumayan, meskipun harus bertahun-tahun menunggu hasil. 2
ekor anak kambing berusia 3 bulan ini adalah hasil jerih payah Sampir merawat kambing selama hampir 5 tahun. Sisanya milik sang juragan yang bisa diambil kapan saja. Besar harapan Mbah Sampir, hasil kerja payahnya merawat kambing bisa mencukupi kebutuhan hidupnya di usia senja, termasuk untuk membantu istri tercinta membayar hutang. Ya remen, alasannya kenging damel asuransi binjang upami anak putu napa nyuwun sakit nyukani. Lek anak putu betah, lek boten betah nggih didamel kiambak nyukupi badanipun kiambak. Angel niku nggih dong dereng dipendhet kali sing numbas. Terus roniku mandek, kula mboten gadah yatra, mboten gadah beras, mboten gadah gula. Kula bingung sing kula damel tumbas. Nyambut terus mungkin numpuk bon-bonan kula damel napa. Ketinggian dan iklim yang mendukung membuat pohon cengkeh juga tumbuh subur di wilayah ini. Satu pohon bisa menghasilkan sekitar 25 hingga 50 kg cengkeh dan dijual dengan harga Rp100.000 sampai Rp150.000 per kilogram dalam keadaan kering. Kemiskinan dan keterbatasan fisik hanya mampu membuat Wagiem bekerja sebagai buruh pemisah cengkeh saja. Tidak memerlukan keahlian khusus untuk mengerjakan pekerjaan ini. Cukup memisahkan batang dari buah cengkeh dengan upah Rp1.500 per kilogramnya. Remen Mas margi saged nyambung umur kula. Saged nyambung umur kula, saged nyekapi nggih mboten cekap to nggih banggaan kedhi. Kula matur nuwun, alhamdulillah wonten ingkang bantu kula. Bekerja dari pukul 8 pagi hingga 12 siang. Berharap pundi-pundi rupiah bisa ia hasilkan hari ini. Mbaknya saya sampean untuk 5 kilo. Alhamdulillah. Rp7.500 menjadi rezeki pertamanya hari ini. Sebuah berkah yang patut ia syukuri. Ia pun segera melanjutkan pekerjaan lain. Siapa tahu masih ada rupiah yang bisa ia peroleh. Tidak hanya buah cengkeh yang menjadi mata pencaharian Wagiem dan warga desa Sugiwaras. Daun cengkeh kering pun dimanfaatkan untuk membuat minyak yang kaya khasiat. Wagiem berusaha mengumpulkan daun cengkeh kering. Hasilnya dibagi 2 dengan pemilik pohon. Debu sudah pasti, tidak masalah. Asalkan ada banyak daun cengkeh kering yang bisa ia bawa ke pengepul. Dalam hati berharap, semoga saja hasil kerjanya hari ini mendapatkan banyak uang agar bisa membayar hutangnya. Angel niku nggih dong dereng dipendhet kali sing numbas. Terus roniku mandek,
kula mboten gadah yatra, mboten gadah beras, mboten gadah gula. Kula bingung sing kula damel tumbas. Nyambut terus mungkin numpuk bon-bonan kula damel nyaur napa. Satu kilogram daun cengkeh kering dihargai Rp1.800. Memang tidak sebanding dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan. Tidak mengapa, asalkan masih ada rupiah yang bisa ia bawa pulang. Daun kering yang sudah ditimbang langsung masuk ke proses penyulingan, menjadi minyak cengkih yang kaya manfaat. Dengan cara diuap atau dikukus dan dialirkan melalui pipa, menuju tempat pengendapan minyak yang sudah disesuaikan. Setelah 6 jam, minyak cengkeh yang telah mengendap mulai terlihat. Lalu pindahkan ke dalam wadah secara manual sambil disaring supaya terpisah dari air. Dari 8 kuintal daun kering hanya menghasilkan 10 kg minyak cengkeh seharga Rp145.000 per kilo. Pantas saja, upah pengupul daun kering sangat murah karena hasilnya pun tidak seberapa. Sedih rasanya melihat tempat ini tidak pernah penuh oleh hasil jerih payah. Teringat akan hutang sebesar Rp160.000 yang belum lagi mampu terbayarkan. Berapapun hasilnya, Wagiem dan Sampir tetap bersyukur. Masih bisa berusaha sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Longso mas, longsone ini mboten cekap damel betahi dinten. Asal kula remen kula saged nampi napa niku yatra kangge bantu gesang kula. Ikhlas lahir batin. Sayur batang talas adalah makanan yang biasa disantap Wagiem dan Sampir jika sedang tidak punya uang untuk membeli lauk. Tidak semua daun talas bisa dimakan. Hanya talas jenis ini yang bisa dikonsumsi. Namun cara memasaknya juga harus diperhatikan agar tidak meninggalkan rasa gatal di tenggorokan. Mergi mboten nonton sing damel tumbas janganan mas. Kali Pak Sampir jangan lompong mawon. Kesan mboten tumbas janganan, mboten tumbasnya kanthi bumbune. Mboten atik napa niku opak, mboten atik tahu, mboten atik napa. Pokoke wonten jangan, wonten jangan nggih sambel ngoten Pak. Nyuwunaken dhateng Gusti Allah, nyuwunaken supados sukunipun Pak Sampir saged saras. Daya menika Pak Sampir nglampahi mugi-mugi lantaran obat menapa ingkang saged enggal nyarasaken sakitipun suku.
Kupas batang talasnya terlebih dulu sebelum dimasak dan dicampur bumbu. Lalu cuci potongan batang talas sampai bersih. Tujuannya selain untuk kesehatan juga untuk menghilangkan getahnya. Bumbu masak ala kadarnya akan dihaluskan secara manual. Sisa tenaga bekerja seharian masih tersisa untuk memasak sebagai wujud bakti pada sang suami tercinta. Masak batang talas bersama bumbunya. Tambahkan air matang secukupnya. Tujuannya agar bumbu lebih meresap ke dalam batang talas yang dimasak. Agar sayurnya menjadi lebih gurih, jangan lupa masukkan santan. Butuh waktu sekitar setengah jam saja untuk membuat sayur batang talas siap disantap. Keinginan merasakan makanan yang lebih enak dari talas kerap muncul. Namun apa daya, kemiskinan membuat itu hanya sebatas mimpi. Yang paling penting perut terisi dan berubah menjadi tenaga untuk bekerja keesokan harinya. Masih bisa menikmati masakan ala kadarnya sudah sebuah anugerah yang patut disyukuri Wagiem dan Sampil. Ingin rasanya dapat menyantap nasi dan ikan seperti orang-orang pada umumnya. Namun apa daya, tidak ada rupiah yang bisa ditukar untuk membelinya. Kepinginan yang penting itu cekap asal kula nejo pakaian nggih mboten kalah lintune. Yang penting kula paringi seger waras, kuat slamet. Nyuwun dhateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Kenapa tuh, Pak? Dan kalau Pak emang urut ya. Dalam hati Wagiem berdoa, semoga saja masih ada sisa tenaga untuk terus menemani suami tercinta dalam keadaan apa adanya hingga Tuhan memanggil raga dan bersama-sama berjuang mengumpulkan rupiah agar dapat membayar hutang sebesar Rp160.000. Kundungo kali Gusti Allah nyuwun mugi-mugi kula diparingi panjang umur, seger waras, sehat afiat lan Gusti paringi pangapunten dosa. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.